Mari ras-ras kita membuka Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Enda situhuna masih bagian dari pasal 4. Masih cara hidup jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 saya baca sampai ayatnya yang ke-11. Ada seorang lain, sambungan dari ayat 37 pasal 4. Jadi kalau kamu baca, bagus kalau sambung dari ayat 37 pasal 4 itu sambung ke bawah. Saya baca mulai dari ayat 37. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Apa yang menjadi kesan kita? Sering kita katakan, oh Allah perjanjian lama memang kejam. Tetapi Allah perjanjian baru mengasihi. Tapi kalau dalam cerita ini bisa juga kamu katakan lain. Allah perjanjian lama itu dengan Allah perjanjian baru itu tidak ada bedanya. Kedua, cerita ini bisa kita ingat dengan background umat Israel, yaitu Akan. Kitab Yosua pasal 7. Waktu mereka memasuki tanah Kanaan, di mana Akan mengambil jarahan itu, dan karena itu Tuhan marah dan membuat umat Israel kalah waktu
berperang melawan kota Ai. Akhirnya dicarilah penebak kekalahan itu, dapatlah Akan yang mengambil barang yang seharusnya dibinasakan, dibawanya. Akhirnya Akan dan sekeluarga harus dibinasakan. Kalau tidak terjadi kemenangan lagi. Nah, kalau dari eksegesinya, apa yang kita bisa dapat dalam cerita ini? Dari eksegesinya bisa kita dapat ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini mirip dengan waktu Petrus, ini kan yang khotbah Petrus. Iya. Iya, waktu Petrus juga dikatakan Tuhan Yesus kayak iblis, mundurlah kau dari padanya. Sekarang Petrus sendiri sadar bahwa ini orang yang dikuasai iblis. Baru dilanjutkannya. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Jadi di sini Ananias dan Safira ini mendustai Roh Kudus. Nah, baru ayat 4. Setelah tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Baru disambungnya, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi mendustai Roh Kudus di sini sama dengan mendustai Allah. Harus kita ingat mungkin Matius pasal 12, dosa melawan anak manusia dapat diampuni, tapi dosa melawan Roh Kudus atau mendustai Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Jadi di sini Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Itu secara eksegesinya yang bisa kita pikirkan. Tetapi mungkin bagi aplikasinya bisa kita memikirkan kali. Kata yang sangat berat di sini dipikirkan adalah ayat berapa tadi itu? Mengapa kamu berdua merencanakannya? 9. Ayat 9, ayat 4 adakah? Iya. Iya, ayat berapa tadi? 9. Ya, ini isi kita coba. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat? Kita sudah tahu kalau dua saksi menjadi sah. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai apa? Roh Tuhan. Di sini Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan sama. Berarti Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Ya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Jadi mereka ini berdua sepakat merencanakan apa dikatakan dari 4? Iya, mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Di sini hanya Ananias yang dijumpainya. Tetapi dalam pasal 9 itu Safira yang ditegurnya. Bersama-sama sepakat suami istri. Nah, baru bisa juga kesimpulan, ngeri juga rupanya kalau berbuat dosa walaupun di dalam perjanjian baru. Jadi bukan berarti tidak sama Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Kalau memang kita dua sepakat menjadi saksi dua orang menyatakan bahwa inilah yang kita mau lakukan, maka suami istri kalau sepakat melawan Allah itu harus menjadi peringatan dalam keluarga Ananias dan Safira. Sering juga ditanya orang, apakah orang ini ke sorga? Karena kita kan
Sudah pun dia mendusta, mencobai roh Tuhan. Kenapa dipakai Petrus ayat 9 mencobai roh Tuhan? Apakah Tuhan tahu atau tidak? Makanya kalau tidak Petrus tahu apa yang sedang dilakukan oleh Ananias dan Safira yang sepakat ini, golah bisikan iblis kepada Ananias dan Safira. Kalah dibuatnya Simon Petrus. Maka tidak bisa lagi dilanjutkan untuk menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Sama dengan Akan. Kalau tidak dibereskan Akan, tidak bisa melanjutkan kemenangan untuk mengalahkan kota Ai dan menduduki seluruh tanah perjanjian. Maka di sini kata kuncinya. Karena itu diulanginya, kenapa kamu sepakat mencobai roh Tuhan? Apakah kamu tidak mengerti Tuhan akan tahu persoalan itu? Makanya kalau akan berhasil menyembunyikan yang diambil dari kota Jericho itu, maka gagallah seluruh umat Israel mengalahkan tanah Kanaan. Mereka tidak ada di dalam kekudusan Allah. Allah tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tetapi di sini juga sama, maka dipakainya 9. Mengapakah engkau bersepakat mencobai Tuhan Allah, mencobai roh Tuhan? Kenapa mencobai? Apakah dia tahu atau tidak tahu? Ya, Anda akan nanti mengambil keputusan ke surga dia atau ke neraka. Iya, pasti kita senang sebagai orang Kristen, maunya dia kemana? Ya ke surga lah. Itu kan maunya kita. Karena kita kan tidak suka ada orang masuk ke neraka. Tapi kedua pula, kalau begini pun masuk ke surga, siapa lagi yang tidak masuk ke dalam surga? Kalau sudah pun dia sampai mendustai Roh Kudus, mencobai roh Tuhan, mendustai Allah, dan kalau dia juga masuk ke surga, siapa lagi yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, itulah pertimbangan yang pertama. Tapi kalau bagaimana pendapat Bapak yang membacakan ini, kami juga takut kan gitu. Nah, kalau takut kita baca sekali lagi, kurasa di sini peringatannya. Nanti kan Petrus juga, hei nyala iblis katanya ya. Nah, karena itu engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh iblis, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Itu berbeda. Itu egoisnya, mau supaya jangan Simon Petrus, supaya maunya jangan Tuhan Yesus disalibkan, kan begitu kemaunya dia. Ini memang sengaja dia hadir di tengah-tengah, di mana terang begitu kali menjadi nyata di hidup, di tengah-tengah hidup jemaat mula-mula. Maka di dalam komentari yang saya baca, buku sampingan yang saya baca, dikatakannya di sini, kalau kita baca ayat 37 tadi, umpamanya 3 bulan mulai. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini yang baik. Tapi yang ayat 1 pasal 5 ada seorang lain yang bernama Ananias, ini tidak baik. Makanya penafsir katakan jangan tiru yang jelek di bawah ini, tapi tirulah yang baik seperti, karena ini masih konteks cara hidup jemaat mula-mula. Ya, bahaya Pak. Kenapa? Di gerejaku itu nanti banyak Ananias dan Safira. Janganlah tiru yang jahat itu. Makanya satu pun umat Israel tidak mau lagi meniru apa yang dilakukan oleh Akan sekeluarga. Karena di sini ada kesempatan bagi mereka untuk memilih. Nah, umpamanya lah di sini mari kita lihat ayat 7 mulai. Kira-kira jam 3 kemudian masuklah istri Ananias. 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku.
dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu gimana? Iya, betul. Inilah yang dikatakan seringkali sudah matang dosanya untuk dihukum. Ngapain lagi ditanya Simon Petrus? Kalau Ananias tadi suaminya sudah jelasnya, dikatakannya tadi merencanakan perbuatan yang jahat itu di dalam hatimu. Kenapa lagi ditanyanya Ananias? Sapira. Jawabnya nggak payah. Supaya diberi kesempatan supaya jangan sepakat dengan orang yang sudah dihukum itu. Tetapi rupanya lebih tajam lagi dibuatnya apa? Betul lah. Sekian. Inilah namanya dosa sudah matang untuk menerima hukuman. Makanya dalam ceritakan tadi di sini, di atas semua orang berbuat baik. Tetapi dalam ayat 1 sampai 11, inilah jemaat yang tidak perlu ditiru. Makanya sampai matang betul dia ayat 8. Betul sekian. Maka kata Petrus, mengapakah kamu berdua bersepakat? Karena Petrus mau mentesting apakah ini juga sepakat dengan suaminya merencanakan yang jahat ini. Makanya dipakai istilah di sini apa? Mencobai roh Tuhan untuk mengetahui apakah kamu rasa Tuhan tidak tahu apa yang kalian sudah laksanakan. Sekarang kamu sendiri harus memberikan pertanggungjawaban. Apakah ada waktu pertobatan atau melanjutkan yang sudah mereka rencanakan itu. Jadi sebenarnya sama Sapira masih diberi apa? Kesempatan untuk keluar dari hukuman ini. Tapi nampaknya karena memang sudah sepakat dan sebulan hati mereka mau mendustai Roh Kudus, dia juga mencobai Roh Tuhan dan dia tidak mundur lagi. Akhirnya dosa sudah menjadi matang dan dijatuhkanlah hukuman bagi orang ini. Baru kesan yang ayat 5. Itu dia. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kebetulan istrinya tidak dengar, tapi orang lain sudah dalam ketakutan. Nah, baru lagi dikatakan 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Takut orang ini karena Allah menghukum orang yang ada di dalam persekutuan jemaat mula. Tetapi nampaknya Tuhan juga masih menghukum mereka. Berarti di mana keselamatan orang ini? Itu alasannya membuat mereka ini takut bergabung dengan jemaat yang mula. Baik, ini sudah kurasa jelas atau mau diuraikan satu persatu pun sudah inilah kemungkinannya isinya. Ya, kalau diuraikan pun nanti bisa. Umpamanya satu, adalah seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanahnya, mau mengikuti seperti Barnabas. Karena jemaat itu biasanya bagaimana? Apa yang dibuat satu dibuat ya berikutnya, kan begitu di sini. Oh, dibuat Barnabas, senang semua jemaat, aku pun buat juga. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Iya, itu yang dikatakannya di sini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Tidak rela dia memberikannya semuanya. Maka ada sebahagian menjadi bagiannya. Itulah yang kita mau katakan di sini. Jadi kalau inilah semua yang diberikannya, inilah penjualan tanah itu, maka uang Tuhan sudah diambilnya sebahagian di depan Simon Petrus. Kan begitu, kalau memang ini semuanya katanya, padahal diambilnya sebahagian. Kalau ini Tuhan punya semua dan sudah diambilnya, ya dicurinya lah uang Tuhan seperti Judas Iskariot. Iya, itulah di sini ceritanya. Jadi dia apa yang tadi?
sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian di bawahnya sudah dua. Sudah dibaginya dua dia. Satu hidup dalam kemurahan, satu sudah hidup menjadi bagiannya. Makanya ketulusan dan kesehatian tidak ada lagi di dalam hidup Ananias dan Safira. Tapi kau coba merenungkannya, seluruh konteks Alkitabnya. Kurasa mungkin benar ayat 33. Disinilah membuat mereka ini binasa. Ayat 33, pasal 4 maksudnya. Karena tadi ini kan hidup jemaat mula-mula ini kan masih sambungan pasal 4. Mereka ini kan ikut di sini berdoa bersama di waktu turunnya Roh Kudus, dan di sana mereka hidup semua bersama ikut orang ini. Iya, makanya ayat 33 kurasa yang benar secara teologi. Nanti kuharap demikian, dan itulah kurasa doaku. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sudah jelas ya? Ya, semua rasul-rasul nanti kalau kita, ya pasti menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena selama ini belum ada orang yang bangkit dari antara orang mati, sejak mulai dari Adam sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang dinyatakan mereka inilah orang yang percaya mewakili Allah, di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi soal kebangkitan belum pernah diceritakan semua di dalam hukum Taurat pun. Makanya inilah yang paling besar yang harus diberitakan orang itu. Kedua, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Iya, makanya kita tanya kemarin, kenapa mereka itu mau menjual tanahnya, dibagikannya, bagi-bagi gitu. Karena mereka hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia itu kan tidak ada lagi bagian kita, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Kasih sederhana artinya ya, tidak ada andilku. Bagaimana aku bisa diselamatkan? Aku sudah mati dan dihidupkannya. Kan itu artinya kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tidak ada andil kita sedikit pun membuat kita bisa diselamatkan. Sebagaimana Simon Petrus, sebagaimana Rasul Paulus, tidak ada sedikit pun andilnya karena dia diselamatkan pada saat dia mengejar-ngejar, menganiaya orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus. Nah, inilah kurasa. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada yang dia simpan. Makanya ambillah sebanyak kamu ada perlu, kan begitu sini. Mereka mengambil semuanya sebanyak yang mereka perlukan, dan dikatakan apa? Mereka tidak ada kekurangan. Inilah kasih karunia yang sempurna. Orang ini juga mau masuk ke dalam kasih karunia itu. Hanya langsung dikatakan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Tidak lagi penuh dalam kasih karunia. Maka kita ingat kali itu. Sedikit lagi akan menghamirkan seluruh adonan. Maka kalau saya pikirkan di sini, kembali Ananias sini hidup dalam undang-undang Taurat. Makanya itulah teologi di dalam surat Galatia. Sedikit lagi menghampirkan seluruhnya. Kenapa kamu memulai dengan apa katanya? Kasih dengan roh, kasih karunia. Kalau engkau memulai dengan roh Allah, kenapa engkau mengakhirinya dengan perbuatan daging? Daging di sini Taurat. Makanya Tauratnya ini membuat dia mati dan tidak lagi hidup di dalam kasih karunia. Jadi pasal 5 ini seolah-olah membuatkan di kemudian hari, kalau gereja seperti gereja di Galatia dicampurkannya Taurat dengan anugerah, matilah nanti dia. Itu kerasa secara teologi pengertiannya. Tetapi secara etika hidup, supaya jemaat itu menjadi bersih. Kalau jemaat seperti ini nggak dibersihkan, nanti semuanya berani mencobai roh Tuhan.
Ya, itulah yang dapat. Kalau saya tinjau nanti seluruh perjanjian lama, kenapa muncul pasal lama? Kenapa muncul diizinkan Tuhan menuliskan Ananias dan Sapira? Mengingatkan juga adalah orang Kanaan. Waktu orang Israel masuk di tanah Kanaan. Kalau ini tidak dibereskan, secara kekudusan umatnya tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau ditinjau daripada secara teologianya, mereka harus mentaati hukum Taurat 100%. Di sini juga supaya bisa dia diselamatkan, jangan ada sedikit pun sisanya kita simpan. Kita tidak kapan pun diselamatkan. Kalau kita simpan karena yang kita buat membuat kita bisa selamat, semua orang demikian itu sama dengan sedikit lagi menghampirkan seluruh adonan. Maka perbuatannya yang banyak ini, kan itu menjadi persoalan terus. Kan banyak kali perbuatan yang baik. Ikut dia dengan grup yang sehati tadi. Iya, tetapi perbuatannya yang baik ini rupanya nggak bisa ikut dia masuk karena ada Tauratnya yang lama. Makanya berani dia katakan semua katanya. Karena menurut dia sebagian menjadi bagiannya, dia tidak hidup di dalam kasih karunia 100% seperti ayat 33 tadi. Makanya kalau kita pendengar ini masih ada andil Anda sedikit sebagian dari tingkah laku perbuatan Anda membuat Anda selamat, Anda akan menjadi Ananias dan Sapira. Tidak mungkin Anda diselamatkan karena Anda telah mencobai roh Tuhan. Walaupun kita katakan aku diselamatkan oleh karena kasih karunia, Yesus sudah mati di dalam di bukit Golgota, di kayu salib, tapi dalam hatinya, kalau aku tidak rajin, kurasa gak mungkin aku diselamatkan. Ananias dan Sapira kita itu. Iya, sampai nanti akhirnya apa? Ada perbuatanku. Nah, masuklah kita semuanya kepada surat Galatia, mengikuti kembali undang-undang Taurat mereka. Itu secara teologi, secara keseluruhan, karena pasal 5 ini adalah titik balik nanti. Makanya kehidupan jemaat mula-mula ada yang sehati, tetapi ada yang palsu, yang masih ikut melaksanakan undang-undang Tauratnya, hidupnya. Nah, makanya nanti muncul pasal 15, bagaimana menyelesaikan undang-undang Taurat supaya mereka tidak memaksa orang lain. Harus disunat, harus ini dan harus ini. Kalau tidak, kamu tidak diselamatkan. Makanya mungkin Tuhan juga akan tanya kita masing-masing. Benarkah memang sedemikian harganya kamu jual? Benarkah memang kamu hanya diselamatkan karena anugerah Allah? Ini di sini, kan ini makanya ditanya tadi, benarkah katanya? Betul sekian katanya, kan begitu. Jadi kita harus menilai di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia tanya kita, benarkah bahwa engkau diselamatkan hanya oleh kematianku di kayu salib dan dosamu dia sudah diampuni, atau kau tambah sebahagian dari apa yang kuperbuat sehingga aku bisa diselamatkan? Itu nanti berlawanan dengan Roma. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Ya, bukan cuma-cuma maksudnya tidak berharga. Bukan cuma-cuma mereka ini berikan semua hartanya. Karena memang itulah hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah hanya ke dalam tanganmu. Kan itu hidup kami gitu. Nah, itulah kasih karunia. Apa yang dibuat Allah, itulah yang aku terima. Yang ini tidak. Memang sebagian sama Allah dan sebagian sama aku. Tetapi dalam hatinya sudah semua diberikannya. Tetapi bukan hidup di dalam kasih karunia yang diharapkan dalam jemaat mula-mula ini. Mana tahu di antara kita sepakat suami istri melawan Allah. Ini keluarga. Seolah-olah inilah cerita Adam dan Hawa, Pak. Kan gitu bisa ya. Inilah cerita Adam dan Hawa di dalam perjanjian baru sesudah kayu salib, di mana dosa dapat diampuni, tetapi dia tidak selamat. Itulah dia. Pak ya.
Sampai di situ. Nanti kalau ada pertanyaan kurasa pasti nggak bisa kejawabnya. Iya pasti nggak bisa kejawabnya. Karena ini sejak aku bertobat sudah sering kukhotbahkan dulu mula-mula. Walaupun aku belum sekolah teologi, masih mahasiswa baru bertobat, ku baca ini dan kukhotbahkan. Semua orang, apalagi dulu kami kan masih muda sekali khotbah di tengah-tengah kebaktian keluarga gitu. Ya, bisa sampai tengah malam, nggak ada yang mau pulang. Apa keputusanku gitu. Jadi karena itu kurasa nggak usah Anda tanya. Tanya sajalah Tuhan. Tuhan, benarlah aku ini hidup dalam kasih karuniamu yang berlimpah-limpah, atau masih ada yang kutahan sehingga itulah nanti membuat aku binasa. Lepaskan saja itu. Bukan karena rajin Tuhan, itu jawab mesti dikasih tahu. Bukan karena doaku, bukan karena persembahanku, bukan karena kekudusanku, tapi hanya oleh karena kasih karuniamu sendirilah maka aku bisa diselamatkan. Ya, itulah bagian ini. Mari kita lanjutkan. Tapi sudah jelas ya, inilah cara hidup jemaat mula. Baru kita kasihlah ilustrasinya supaya jangan sederhana, supaya jangan kita bisa lupa. Kalau di tengah-tengah orang karo beras, di miari beras, tahu kan miari beras apa? Iya, kalau kita menampi beras, maka inilah satu-satunya. Kadang ini kena pagi nak kai. Cakap karona. Itu bening yang lebih. Kalau bening depan dibuangkan. Namun satu-satunya betah nabas beras lain. Ganjil dia. Sudah dia masuk ke dalam beras, tapi kulitnya masih kulitnya padi. Itulah dalam bahasa karo ada betahna las adisi tamar akan kita betahna sikaran mites juk nai penting. Itulah makanya inilah betahna di tengah-tengah jemaat mula-mula. Karena itu supaya beras ini berguna untuk bisa berkembang harus dibuangkan. Apakah Allah kejam? Apakah Allah mengasihi? Apakah Allah masih berkuasa? Apakah Allah tahu segala sesuatu yang dilakukan? Mari kita menghadap Tuhan masing-masing dalam hati kita. Oh, kalau begitu Tuhan itu tahu semua apa yang sedang kulakukan. Baik, kita lanjutkan. Tidak lama. Ini ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Ya, 12 ya. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Di mana orang lumpuh itu disembuhkannya, di situ mereka kumpul. Kemungkinan mengharapkan mana tahu nanti datang lagi kesembuhan. Iya kan begitu ceritanya Tuhan Yesus ya. Guru kapan sampai di sini katanya. Langsung Tuhan kata, oh karena kemarin makan roti makanya kalian datang lagi. Kan ini juga sama. Makanya mereka berkumpul semua di Serambi Salomo, di mana orang lumpuh itu disembuhkan. Ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Jadi dihargai. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Inilah keadaan jemaat mula. Baru disambungnya apa? Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak mundur orang. Tambah. Kenapa tambah? Karena beras semua di dalamnya kan perlu ditambahi. Tapi kalau ada yang akan di dalamnya nggak bisa perlu ditambahi. Baik, ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Ini sudah keluar dari bait Allah. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan.
Kita ingat dari 15 tadi ya. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari yang sakit itu. Jadi bayangan Petrus saja pun bisa menyembuhkan. Sama juga dengan Paulus, sapu tangannya sendiri bisa sembuh juga. Tapi jangan pula kita lupa, waktu Markus pasal 5, baju Yesus pun perempuan pendarahan itu asal kupegang sembuh juga. Jangan nanti kita buat itu menjadi magic, menjadi jimat. Tapi ini semuanya akan terjadi, maka orang ini bisa katakan, waktu Yesus pun begitu pengalaman. Waktu sekarang ini, bayangan Simon Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Dan berduyun-duyun orang semua. Tidak ada bedanya masa Tuhan Yesus dan masa Rasul. Karena kuasa Yesus sudah dipindahkannya kepada murid-muridnya menjadi saksi. Waktu Roh Kudus diberikan kepada mereka, karena Roh Kudus itu juga adalah Allah sendiri. Maka tadi, mengapa kamu mendustai Roh Allah? Mengapa kamu mendustai Allah? Mengapa kamu mencobai Roh Tuhan? Sama dia. Jadi teringat lagi lah mereka orang-orang di Yerusalem ini. Waktu Yesus pun terjadi demikian. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa menjadi saksi tadi. Maka dikatakan tadi, bertambahlah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar, supaya waktu tilangnya bisa Simon Petrus lewat, sembuh orang itu. Demikian juga dari kota-kota Yerusalem sekelilingnya. Inilah situasi pelayanan yang dilakukan oleh rasul-rasul ini di sekitar Yerusalem. Itu yang mau dikatakan di sini. Itulah ayat 16 tadi kan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Waktu Yesus juga sama. Datanglah orang berduyun-duyun sampai 5.000 laki-laki, tak ada makanan lagi. Sama di sini. Serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ini keadaan perkembangan, pertumbuhan supaya menggenapkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sekarang Yerusalem sudah banyak kali mendengar nama Yesus. Itulah membuat mahkamah agama menjadi marah. Karena tidak bisa ditanggung lagi dosanya, karena mereka sudah berbuat dosa kepada Yesus. Dan sekarang murid Yesus memproklamirkan nama Yesus yang mereka salibkan dengan Roh Kudus yang bersaksi, tak bisa lagi mereka tahan. Ikut dengan disertai dengan mujizat membawa kota Yerusalem. Sama. Kalau dulu Yesus berkata, di mana terjadi mujizat, kerajaan Allah sudah terjadi. Di mana terjadi mujizat? Oh, Mesias, juru selamat yang dijanjikan kepada Musa, yang memikul dosa-dosa kita, yang memikul kelemahan kita, sudah datang lagi. Sama dengan di sini. Kerajaan Allah sudah mulai lagi dikumandangkan, di mana Petrus menyembuhkan orang ini dan orang kerasukan setan disembuhkan. Kerajaan Allah sudah berdiri di Yerusalem, dilakukan oleh murid-muridnya, di mana Roh Allah menyertai pelayanan ini. Mari kita berdoa. Ini cuma bisa kita dengar uraian firman Tuhan dalam pasal 5 ini sampai ayat 16. Mari kita berdoa. Kalau Ananias dan Sapira itu menyimpan sesuatu, Anda adakah menyimpan sesuatu yang Tuhan katakan harus dibuang? Adakah kita hidup di dalam kasih karunia yang berkelimpahan, bahwa hanya oleh anugerah semata-mata kita diselamatkan, bukan karena hasil perbuatan kita? Benarkah itu? Supaya jangan nanti kita mendustai Roh Tuhan dan mencobai. Karena Tuhan tahu di dalam hati orang ini. Kita juga Tuhan tahu di dalam hati kita.
Apa dasarnya kita diselamatkan? Melulukah berdasarkan kasih karunia yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sudah berikan? Cukup Dia semata-mata. Kalau aku nanti berbuat baik pun, itu karena kemurahan yang sudah muncul di dalam hatiku. Makanya Ananias tidak diselamatkan karena kemurahan tidak muncul di dalam hatinya. Ciri murid-murid yang lain semua, mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah. Mana tahu masih kuasa iblis menguasai hati kita. Tidak ada hidup dalam kasih karunia berkelimpahan baik kepada Allah maupun terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Kuasa Allah dinyatakan lewat rasul-rasul ini. Itulah menyatakan kerajaan Allah sudah hadir di Yerusalem. Benarkah Tuhan tahu isi hati kita masing-masing? Bahwa kita tidak mencobai Tuhan Allah dan tidak mendustainya. Kami mengucap syukur bahwa kebenaran-Mu bisa kami dengar bersama-sama. Dengan keputusan di dalam hati kami masing-masing, bagaimana Roh Allah berbicara ke dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan menguduskan jemaat muda-muda itu. Ada yang harus ditiru, tetapi ada yang harus ditolak. Ananias dan Safira ini harus ditolak dari tengah-tengah jemaat. Supaya jangan nanti jemaat yang lain juga akan mengalami kematian dalam kesepakatannya untuk mendustai Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kami Yesus, dan terima kasih buat Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang Tuhan sudah janjikan akan menyertai kami, dan Roh Kudus sendiri akan bersaksi tentang kebenaran firman-Mu ini. Pujilah nama-Mu yang menguduskan jemaat-Mu. Walaupun mereka takut bergabung, tapi semakin hari semakin tambah jumlah mereka yang percaya dalam kekudusan yang hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Apa yang dibuat oleh Yesus, itulah dasar mereka hidup. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur kalau boleh kami mendengar kebenaran-Mu ini. Amin.